Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Isa Akbar Brawijaya. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Calon dokter spesialis anestesi. Pencabulan keluarga pasien. Salah seorang dokter residen anestesi. Seorang calon dokter spesialis anestesi. Sekarang kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh seorang dokter residen. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Lebaran, ya. Minal aidin wal faizin, dan jika ada salahnya mohon maaf. Cuman dalam situasi Lebaran ini ada berita yang kurang menyenangkan, ya. Kurang menyenangkan, terutama khususnya untuk kita-kita yang berprofesi dokter. Karena ada cerita dan ada kejadian bahwa ada dokter yang memperkosa keluarga pasien. Itu sangat disayangkan sekali, karena itu sangat memalukan. Kami yang selama ini sebagai dokter selalu menjaga nama baik dokter, bagaimana caranya kita bersikap baik, hancur sesaat gara-gara sikap salah satu oknum seperti ini. Mungkin di sini saya akan membahas tentang kasus ini, tetapi ada banyak bahasan, ya. Yang pertama justru saya pengen memberikan edukasi kepada pasien, karena saya adalah seorang dokter yang sayang dengan pasien, sayang dengan keluarga pasien, dan di sini mungkin mengedukasi bagaimana supaya pasien, keluarga pasien itu bisa aman, terhindar dari kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan seperti di awal dari Lebaran kemarin. Oke, yang pertama, di saat ada tindakan, apapun itu tindakannya. Dalam momen ini adalah seperti halnya kemarin adalah cross match, ya. Pengambilan darah yang ditujukan untuk donor, dan itu di cross match oleh keluarga. Cross match itu adalah tindakan kedokteran yang untuk kita meriksa sampel darah yang sesuai dari donor ke resipien, gitu ya. Jadi dari orang yang mau mendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan darah, ya. Di situ harus kita lakukan untuk mendeteksi apakah ada gangguan minor, mayor, atau bahkan ada kontes yang positif atau yang negatif. Di situ adalah ditujukan untuk keamanan si penerima darah, ya. Nah, di sini informed consent itu sebenarnya jelas. Informed consent di situ ditujukan kepada siapa? Kepada yang di cross match-kan atau kepada yang mau mendonor, ya. Nah, di sini saya harus menjelaskan bagaimana ceritanya kok itu mau mendonor, pemeriksaannya begitu ribet, harus ini itu. Sebenarnya itu tidak, ya. Karena begitu, dokter membutuhkan pemeriksaan cross match. Dokter di situ sudah menuliskan cross match dan dijelaskan tujuan cross match-nya. Setelah dijelaskan tujuan cross match-nya, pasien akan melakukan tindakan informed consent. Informed consent itu apa? Informed consent itu adalah bagian dari keamanan pasien, ya. Karena di situ dokter akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh dokter, bagaimana prosedurnya, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana alurnya, di mana tempatnya, dan di situ ada dokter plus saksi, ya. Biasanya saksinya adalah perawat atau teman-teman dokter yang lain, dan pasien juga akan menandatangani, keluarga pasien juga akan menandatangani, dan di situ ada saksi juga. Oke, jadi di sini adalah bagian dari mengamankan dokter dan mengamankan pihak pasien dan keluarganya. Nah, dengan berjalannya informed consent tersebut, itu sebenarnya pasien dan dokter sudah dalam kondisi yang aman, ternotariat, dan pasien
sebaiknya membaca apa yang dituliskan dokter dan apa yang dijelaskan oleh dokter. Entah dokter, entah perawat, karena itu bisa menjelaskan semuanya, ya. Di situ sebelum ditandatangani pastikan dokter atau perawat sudah menulis bagaimana alurnya, bagaimana tindakannya, apapun itu yang bisa terjadi di dalam tindakan tersebut, indikasi, kontraindikasi, efek samping, di situ pasti ada semua ditulis. Setelah itu dibaca oleh pihak keluarga atau kepada pasien secara langsung, silahkan ditandatangani. Saya berpesan pada pasien dan keluarga, baca dengan baik. Ya, jika ada yang belum tahu silahkan bertanya. Sebelum menandatangani itu tindakan tidak akan bisa dijalankan. Terjamin percaya dan aman. Jadi kejahatan ini terjadi mungkin karena adanya kesempatan. Kesempatan yang ada di sini adalah karena mungkin pasien dalam kondisi yang kalut, bingung, keluarganya atau bapaknya pada kasus ini mau meninggal, butuh darah yang cepat, akhirnya terus langsung diajak ke lantai 7 di ruang yang kosong. Padahal kalau untuk dilakukan tindakan itu selalu ada saksi. Harusnya di situ ada perawat. Itu terjadi karena mungkin bisa jadi dari pihak keluarga juga dalam kondisi tertekan, stres, bapaknya atau keluarganya dalam kondisi kritis sehingga pengen segera menyelamatkan. Dan di saat momen itu keluarga pasien diajak ke lantai 7 ke ruang yang sepi dan itu masih ngikut. Harusnya kalau yang namanya cross match itu cukup diambil sekitar 3-5 cc, tapi di situ malah dalam berita dilakukan penusukan infus hingga beberapa kali. Mungkin karena entah dalam kondisi itu lelah atau dalam kondisi stres, keluarganya baru kritis, bapaknya waktu itu ya baru kritis, atau memang tidak sengaja tidak membaca SOP-nya yang sudah diberikan oleh dokter, atau jangan-jangan malah belum menandatangani, langsung diaja begitu saja. Nah, di sini saya berpesan untuk tindakan kedokteran sekecil apapun, pasti ada penjelasan. Di bangsal untuk memasukkan obat pasti dijelaskan. Jangankan untuk memasukkan obat, memberikan makan pada pasien itu pun ada penjelasannya. Dan di situ nanti keluarga pun juga harus ada tanda tangan kalau makan sudah diberikan jam sekian dan sebagainya. Dan untuk pemberian cross match atau pengambilan darah cross match itu cukup dilakukan oleh perawat atau oleh analis. Jika dua bagian itu kesulitan, biasanya akan meminta dari dokter spesialis patologi klinik, dari PK, atau dari bagian hematologi. Alurnya biasanya seperti itu. Mitra dari dokter tersebut, salah satunya ya perawat, ya analis, atau yang berkepentingan di balik itu semua. Saya berbicara di sini bukan untuk menyalahkan dari pihak pasien maupun keluarga pasien. Tetapi di sini saya adalah mengingatkan, mengedukasi supaya pasien dan keluarga pasien terhindar dari kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam kasus ini mungkin dilakukan untuk dokter atau mungkin dilakukan oleh pihak yang lain, mungkin perawat atau mungkin yang lain. Di sini saya menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien karena saya adalah dokter yang sayang kepada pasien dan keluarga pasien. Untuk antisipasi mungkin ya yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien ataupun pasien. Selain membaca SOP yang sudah dituliskan oleh dokter atau mungkin perawat ya, di saat tindakan itu dilaksanakan, ajaklah saksi yang lain. Misalnya, jika di situ Anda merasa takut hanya ada satu orang perawat atau satu orang dokter, mungkin jika dalam kondisi
tertentu bisa meminta untuk diajak satu orang lagi perawat, misalnya satu, atau jika tidak dilakukan pemeriksaan yang sifatnya membuka aurat atau tidak membuka pakaian atau apapun, pemeriksaan cukup bisa dilakukan di ruang terbuka sehingga bisa melihat momen itu. Tidak harus dibawa ke tempat yang tertutup, harus ganti baju seperti yang terjadi dalam kasus ini. Dan kita berbicara tentang efek dari korban yang dilakukan pemerkosaan. Ya, kita tahu terjadinya trauma. Kemungkinan yang bisa terjadi pada pasien atau pada korban pelecehan seksual seperti ini banyak sekali. Dari mulai trauma, dari mulai gangguan psikologis, memiliki rasa tidak percaya kepada semua orang, itu bisa terjadi. Dan yang paling berbahaya adalah rasa trauma yang mendalam, merasa menjadi buruk dan bisa mengalami gangguan jiwa. Ya, itu efek yang bisa terjadi pada korban. Tetapi kalau kita membahas lagi efek yang bisa terjadi pada kondisi global, yaitu adalah menurunnya tingkat kepercayaan kepada dokter. Secara umum, dalam kondisi ini saya sangat-sangat prihatin terhadap korban. Dan bagi teman-teman yang melihat video ini dan mengenal korban yang di dalam berita itu ada 3 orang ya, jika boleh dibantu, pertemukan saya dengan mereka supaya saya bisa membantu untuk menghilangkan trauma dari akibat perkosaannya. Yang kedua adalah menghilangkan trauma dari ketidakkepercayaan kepada dokter. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kondisi psikis dari korban dan keluarganya. Jadi tolong share video ini bagi siapapun yang kenal dengan korban dan hubungkan ke saya secara langsung. Saya, Dr. Isa Akbar Prowijoyo, spesialis penyakit dalam yang sekarang banyak berkecimpung di dunia psikosomatik dan khususnya hipnoterapi, akan sangat senang membantu pihak korban. Oke, cukup sampai di sini video kali ini dan salam sehat, berbahagia dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.